Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Mr. Kiki berharap kalian dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 4, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA, dengan judul gangguan kesehatan pada darah manusia. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila sudah siap, yuk kita belajar. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Jadi, gangguan kesehatan pada darah manusia ada yang disebabkan oleh faktor keturunan dan ada yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Mari kita lihat gangguan kesehatan pada darah manusia. Terdapat 3 gangguan kesehatan pada darah manusia, yaitu anemia, leukemia, dan demam berdarah. Yang pertama, anemia. Anemia ini adalah penyakit yang disebabkan kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab dari anemia ini adalah pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia adalah penderita sering merasa cepat lelah, lemas, lalu sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Kemudian, yang kedua, leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh sel darah putih lebih banyak dari sel darah merah. Penyebab leukemia adalah produksi sel darah putih yang berlebihan pada sumsum tulang belakang sehingga memakan sel darah merah dan tubuh kekurangan sel darah merah. Lalu, yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue yang menyerang trombosit atau keping darah. Virus dengue disebarkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah mengakibatkan jumlah trombosit dan sel darah putih menurun, sehingga penderita mengalami perdarahan. Gangguan peredaran darah yang bukan karena faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, antara lain makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidur, dan istirahat yang cukup. Kemudian, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama, ada yang namanya hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita penyakit hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat luka. Lalu selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan, ada yang namanya talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Gejala talasemia adalah mudah lelah, lemah, sesak nafas, juga bisa mengalami anemia. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah
yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup, lalu jenis makanan yang dimakan, dan faktor keturunan. Mari kita lihat yang pertama, gaya hidup. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah, yang pertama gaya hidup. Misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga. Gaya hidup tidak sehat seperti ini akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang harus dilakukan adalah kita merubah gaya hidup ini ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, tidur cukup maksimal 9 jam, dan berolahraga secara teratur. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah yang kedua adalah faktor jenis makanan yang dimakan. Kebanyakan orang memakan makanan berlemak sehingga menyebabkan obesitas atau kegemukan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor keturunan. Apabila orang tua dari seorang anak yang menderita hemofilia, kemungkinan 50% anaknya akan terkena hemofilia juga. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita hari ini mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Mr. Kiki berharap kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dan semoga video ini dapat berguna bagi kalian ya. Pesan Mr. Kiki, tetaplah menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri serta lingkungan tempat kalian tinggal, dan tetaplah semangat untuk belajar ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.